tinggal datang saja ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sholatmu, tapi sambil menghafal. Jangan seumur hidup begitu. Nah, ada lagi orang ini saya tanya, Pak Ustaz, sebenarnya saya mau nih sholat, kenapa tidak sholat? Saya tidak hafal usolinya, Pak Ustaz. Bapak Ibu, dalam fikih usoli itu bukan rukun. Yang rukun itu niat. Kalau niatnya sudah kuat, tidak usoli pun tidak apa-apa. Usoli itu membantu niat. Saya pakai usoli karena kadang-kadang lupa kita. Kalau sholat ini sholat apa ya? Usoli. Sholat apa ini ya? Oh, zuhur. Usoli fardhu zuhri. Berapa rakaat ini ya? Arba'a rakaatin. Adaan atau qadaan? Adaan. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Karena kalau mau nunggu hafal usoli baru mau sholat, itu lama juga, susah menghafalkan usoli itu. Nanti ketika mau sholat, usoli. Sholat apa ya? Sholat imam. Usoli. Imamnya sudah sujud, dia masih usoli. Nah, asal niat dalam hati sudah kuat, tidak usoli pun tidak apa-apa. Nah, saya tidak hafal usoli Pak Ustaz. Pakai bahasa orang Sungai Rengas pun tidak apa-apa. Dalam hati, ya Allah, ini aku sholat maghrib 3 rakaat ya. Allahu Akbar. Besok sholat maghrib lagi, ya Allah, niatnya masih sama macam kemarin. Sah itu. Nah, terus ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sholat kita apa? Gitu dia. Karena usoli itu bukan rukun. Kenapa usoli itu harus diucapkan? Untuk menguatkan hati. Sama macam ibu-ibu nih. Ibu cinta tidak sama suaminya, Bu? Cuma 3 orang yang bilang cinta. Sisanya benci tuh. Ibu cinta tidak sama suaminya? Cinta. Sering diucapkan sama suaminya. Nah, kan? Mestinya kalau usoli itu wajib, ucapan cinta itu wajib. Tapi ibu-ibu, Pak Ustaz, tidak perlu diucapkan cinta. Sudah terbukti dari perbuatannya. Apa-apa yang ku minta diberikan sama suami saya, Pak Ustaz, itu berarti dia cinta sama saya. Mantap. Ada juga ibu-ibu tuh nanya sama suaminya, bang, kenapa abang tidak pernah bilang cinta sama adik? Dek, di dalam dada abang sudah ada nama. Nama siapa, Bang? Mantan. Apa kata dia? Nah, jadi ada orang tuh yang maunya diucapkan. Tiap hari maunya bila perlu ditulis di dinding kamar. Aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Tapi sebagian lagi tidak usah. Cukup dibuktikannya dengan perbuatannya, itu berarti dia sudah cinta sama saya. Nah, jadi usoli itu hanya untuk membantu niat. Nah, udah. Sekarang apalagi alasan Bapak tinggalkan sholat? Masih ada? Tidak tahu bacaannya, ngikut dulu. Tidak tahu usoli, tidak usah pakai usoli. Terus, apa lagi alasannya? Kerja tidak sholat. Gara-gara kerja tidak sholat, pantas berpuluh tahun tinggal di Sungai Rengas, tetap susah hidupmu. Allah yang menjamin rezeki kita jauhi. Pak Ustaz, tetangga sebelah saya tidak pernah sholat, rajin, tidak pernah sholat, lancar rezekinya itu. Tidak sholat, tidak pernah kehidupan di masyarakat, tidak pernah hadir acara sama orang yang ada baik-baiknya, tapi rezekinya lancar, anaknya semua sehat. Jangan iri, itu namanya istijraj, dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam orang mancing. Ada di sini yang suka mancing? Banyak. Nah, di Sungai Udang tuh lebih banyak lagi kedengarannya. Pak, ini kenapa? Kemarin saya tanya, kenapa disebut ini Sungai Udang? Karena dulu setiap orang mancing dapat udang. Sekarang masih banyak. Nah, adalah sedikit-sedikit. Itu. Bapak yang mancing, orang yang tidak sholat tapi lancar rezekinya, seperti istijraj, orang yang dipermainkan oleh Allah, macam orang mancing. Kalau kita mancing pakai umpan, begitu umpan dimakan oleh ikan, tidak langsung kita angkat ke atas, kita ulur dulu. Makan. Begitu sudah yakin mata pancing naik di leher ikan,
barulah kita angkat ke atas. Sampai di atas terserah, mau kita patahkan, mau kita lemparkan, mau kita hampukan, mau kita bambang, terserah. Itu bahasa aslinya keluar. Begitulah orang yang tidak sholat, lancar rezekinya. Kata Allah, makanlah rezekiku, makan. Nanti di akhirat kau tinggal ku goreng. Makanya bapak, ibu yang tidak sholat, lancar rezekinya, sadar sedang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya istidraj. Makanya mestinya makin bertambah nikmat, makin dekat kita dengan Allah. Makin banyak rezeki, makin banyak juga nyumbang untuk pembangunan masjid. Betul? Coba ibu yang ada cincinnya angkat tangan. Mana? Yang banyak cincinnya angkat tangan. Hari ini dia tak bawa cincinnya. Coba nanti kalau mau pergi undangan, jangan banyak-banyak pakai cincin itu, mengundang kejahatan. Nanti perampok mengintai, kapan rumah ibu sepi, kita rampok rumahnya. Tapi kalau ibu tidak punya cincin, perampok pun kasihan mau lihat ibu. Ibu tidak ada cincin, tidak ada. Ini hasil saya merampok, pakai aja rampok. Makin bertambah rezeki, makin banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masjidnya ini yang kita cintai. Nah, sekarang bapak bekerja, gara-gara bekerja lalu tidak sholat. Kenapa? Kerja di sawah. Kalau kerja di sawah, sholatlah di kebun itu. Di sini orang kerja apa, Pak? Suami? Hah? Tukang itu bangun rumah. Tukang bangunan apalagi itu bisa istirahat sejenak. Sholatlah di tempat nukang itu. Atau yang pergi di sawah, lihat ada enggak ini kotoran, sholat di atas tanah itu. Sah Pak Ustaz, sah. Karena bumi Allah ini semuanya suci. Kecuali kalau kita lihat di situ ada nampak najis. Misalnya ada tai kucing, tai asu. Asu itu apa di sini sebutan? Anjing ya? Tahu ibu anjing? Ada hubungan keluarga? Nah, kalau yakin di situ tidak ada kotoran hewan, sholatlah di atas tanah, sah. Pakaiannya gimana Pak Ustaz kalau lagi di ladang di sawah? Sederhana laki-laki itu. Aurat laki-laki cuma di atas pusat. Terus kalau ke bawah lutut dan sholat sah. Dalam kondisi darurat, tapi yang itu jangan mau pergi Jumatan begitu. Lalu ngambil anduk besar, gulung pergi ke masjid. Kemana Pak? Jumatan. Kata orang heran kami sama Pak Haji itu. Kenapa? Dulu waktu belum pergi haji itu pakai celana pendek, sekarang tidak bercelana sama sekali. Gila berarti dia tuh. Udah. Jadi apalah alasan kita nih mau meninggalkan sholat? Masih ada alasannya? Tidak ada alasannya. Sakit Pak Ustaz, sakit tetap harus sholat. Ini kadang orang baru demam udah tidak sholat. Pak Ustaz, gimana saya mau sholat ini? Tangan saya coba lihat nih Pak Ustaz, banyak kabel infus. Kata dokter saya tidak boleh nyentuh air. Kalau saya nyentuh air saya mati. Tayamum. Pak Ustaz, saya tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa saya duduk, Pak Ustaz baring. Tidak bisa saya baring, Pak Ustaz telentang tidak bisa saya, Pak Ustaz kedip-kedip mata. Kedip-kedip mata pun tidak bisa, Pak Ustaz. Dalam hati pun tidak bisa, Pak Ustaz. Sembahyangkan. Karena sudah mati. Orang mati tidak wajib lagi sembahyang. Kalau bapak tak mau lagi sembahyang, mati lah besok. Ada lagi yang tak wajib sembahyang, orang gila. Orang gila tak wajib sembahyang. Makanya kalau ada orang tak sholat, kenapa ya dia tak sholat itu? Bukan Islam kali. Islam, KTP-nya Islam. Belum balik kali. Wadah balik anaknya 5. Kok dia tak sholat ya? Oh gila kali. Iyalah gila ya. Orang gila kan tak wajib dia sholat. Nah ini Pak, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu ini. Sudah habis kok waktunya? Oh, masih 10 menit. Iya, 10 menit lagi. Nah, coba Pak.
Apa alasan meninggalkan sholat? Tidak ada, kecuali malas. Coba nanti bapak, ibu pernah pergi ke Singapura? Pernah pergi ke Amerika? Belum. Nanti kalau pergi ke Amerika, pergilah nanti ke India, pergilah nanti ke Jepang, cari obat penawar malas. Ada enggak? Enggak ada. Tapi Ustadz, saya punya doanya. Mau saya ajari doanya? Doa terhindar dari sifat malas. Mau? Nah, tapi doa ini ada syaratnya, tidak akan saya ulang 2 kali. Hanya sekali saya bacakan. Tapi sekali bacakan, insya Allah Bapak Ibu langsung hafal. Saya tidak akan ulang. Ikuti saya, baca doa terhindar dari sifat malas. Siap? Siap. Nah, ini doanya, ikuti saya. Allahumma paksakan. Nah, itu doanya. Orang malas itu dipaksa. Udah hafal Ibu? Coba ulangi 1, 2, 3. Mantap. Pintar orang punya rengas ini. Nabi Muhammad dulu itu juga dipaksa oleh malaikat Jibril. Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra, baca. Aku tidak bisa baca. Iqra, baca. Sudah aku bilang, aku tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dipaksa dulu. Dari terpaksa jadi terbiasa, dari terbiasa jadi ketagihan, dari ketagihan jadi nikmatnya sholat. Alhamdulillah. Nah, dipaksa dulu. Yang bisa maksa suaminya sholat nih ibu-ibu. Bu, ibu bisa maksa suaminya sholat. Bang, sembahyang bang. Ah bang, kalau udah sembahyang nanti kena penyakit stroke, makanya tidak kusuapi bang. Oh iyalah, kata dia sembahyang lah aku nih. Tapi saya pesan sama ibu-ibu, kalau ada suaminya tidak sholat, tidak usah diceramahi. Kenapa? Kadang tidak mempan juga ceramah ibu itu. Bang, sembahyang bang. Alah, kata dia baru sekali dengarkan ceramah Ustaz Adol sudah mau menceramahi saya. Pret, sana. Tidak mempan Pak Ustaz. Nah, ini tipsnya. Kalau ada suami ibu tidak sholat, tidak usah ibu ceramahi. Jadi gimana Pak Ustaz? Ibu nyanyi aja di dapur. Nyanyi aja di dapur. Apa lagunya Pak Ustaz? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kata lakinya, ini nampaknya nyinggung aku nih. Dek, kau nyinggung aku ya? Enggak bang, katanya. Walaupun hidup maka insya Allah dia sadar. Nah, ada gunanya hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang. Nah gitu. Tapi ada ibu-ibu curhat dengan saya, Pak Ustadz, gimana cara menghadapi suami yang tidak pernah sholat? Loh, kok suaminya tidak sholat bu? Ibu dulu kenapa mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz, dulu aku pun tidak sholat. Dia setan, aku hantu Pak Ustadz. Makanya kami berjodoh. Setan dengan hantu kan cocok Pak Ustadz. Nah, tapi setelah saya dengarkan ceramah Pak Ustadz, meninggalkan sholat itu dosanya besar. Masuk neraka 1 hari sekali meninggalkan sholat, sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Aku tidak meninggalkan sholat. Cuma masalahnya suamiku ini tidak sholat Pak Ustadz. Gimana cara mengingatkannya? Sudah ibu nasihati? Sudah Pak Ustadz. Sudah ibu nyanyikan? Sudah Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz gimana nih? Coba cari orang yang omongannya didengar oleh suami ibu ini. Siapa yang didengar omongannya? Oh, suami saya nih Pak Ustadz, yang didengarnya omongannya itu kakeknya. Nah, minta tolong sama kakeknya. Kakek, tolonglah ceramahi suami saya tuh, biar dia mau sembahyang. Kata kakeknya, tidak bisa aku menceramahi dia. Kenapa? Aku pun tidak sembahyang. Sabar juga. Tapi ibu jangan sedih. Kalaupun suaminya tidak sembahyang sampai mati, ibu di akhirat tidak Allah tanya. Ibu di akhirat tidak Allah tanya, hei ibu, kenapa suamimu tidak sholat? Tidak,
karena ibu bukan pemimpin. Yo, yang ditanya yo. Bapak-bapak ini yang ditanya, kalian adalah pemimpin, kata Allah, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan dan akan dimintakan tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kata ibu, alhamdulillah Pak Ustaz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustaz, laki saya udah mau dia sembahyang. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Jumat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mending kata dia Pak Ustaz, suamiku seminggu sekali sembahyangnya, tetangga sebelah tahun 2 kali. Dul-dulan namanya, Dul Fitri sama Idul Adha. Nah, kata yang 2 tahun sekali masih mending, aku 2 tahun sekali. Tetangga sebelah tidak pernah sembahyang sama sekali. Tidak pernah ke masjid, tidak pernah sembahyang di belakang imam, sekali sembahyang langsung di depan imam. Kena sembahyang kan? Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar Fatihah, Allahu akbar shalawat, Allahu akbar doa 1, Allahu akbar doa 2. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah pun heran, Pak Haji kok gitu nyembahyangannya? Diskon. Karena dia nggak pernah sembahyang, gitu aja lah kita sembahyangkannya. Ayo kita doakan, ramai-ramai lah Pak Haji mendoakan sampai meleleh air matanya. Allahumma sholli. Jamaah makin heran nih, Pak Haji ini makin aneh. Pak Haji, boleh Bapak lihat pool? Ibu boleh lihat punya suaminya pool. Bapak boleh lihat punya istri full. Yang penting yang dilihat bini sendiri, bukan bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin sudah saya lihat full dia. Bini bapak, bukan bini kawan gue. Nah, berarti melintang sunjang mudahnya. Boleh. Tanya, kenapa? Karena bapak bertanggung jawab atas sholat anak istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau bapak biarkan istrinya tidak sholat, biarkan istrinya tidak berjilbab, walaupun bapak ustaz, walaupun tiap Jumat khutbah Jumat, walaupun imam besar di masjid, tapi dibiarkan yang istrinya tidak sholat, demi Allah, sebelum istri anaknya masuk neraka, bapak dulu dilemparkan ke neraka. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Nah, karena sudah jelas, mari kita tutup ceramah ini dengan membaca hamdalah. Masya Allah. Nah, itulah dia sholat, nggak boleh ditinggalkan. Cuman ibu-ibu ini bapaknya yang korupsi dia. Mainnya cuma 5 hari, ditambahnya 2 hari. Nggak semua begitu. Nah, cuman rata-rata begitu. Malas ibu kalau mainnya cuma 5 hari, bersih, kering, mandi, sholat macam biasa, nggak usah nunggu sampai 15 hari. Kalau 10 hari bersih, kering, mandi, sholat macam biasa, lebih dari 15 hari belum kering, bersihkan, mandi macam biasa. Itu bukan lagi darah men, tapi darah istihadah, darah kotor. Bersihkan, mandi, sholat macam biasa. Sekali meninggalkan sholat 5 waktu, disiksa di neraka 1 hari. Tapi 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Mau masuk neraka? Sholat. 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 Bapak ibu kalau mau tahu panasnya api neraka itu, kata Nabi, 69 kali lebih panas api yang ada di dunia ini. Orang yang ngaspal jalan itu harus memanaskan aspal 1000 derajat Celcius. Itu yang paling panas. Sedangkan di akhirat dilipat gandakan lagi 69. Nah, api itu terbagi 3 api. Terbagi berapa, Bu? 3. Pertama ada api yang warnanya merah.
Nah, itu yang biasanya bapak pakai untuk merokok. Merah tuh warnanya. Ada yang merokok di sini? Ada. Kalau saya boleh saran, berhenti aja merokok. Macam orang bodoh merokok. Isa ambus. Isa ambus. Isa ambus. 10 menit begitu. Coba kalau orang pintar merokok itu isap telan. Maaf Pak, ini kita cerita-cerita aja Pak. Nah, gitu. Yang kedua, api warnanya biru. Itu untuk menjadi warna biru, api yang merah dipanaskan lagi 1000 tahun dalam neraka, berubah warnanya menjadi warna biru. Nah, itulah namanya api gas LPG. Ada ibu-ibu mau bikin nasi goreng, enggak panas-panas nasi gorengnya. Kenapa tidak panas-panas? Ternyata pas dilihat gas LPG-nya udah dijual sama suaminya. Dulu apa? Beli rokok. Gak punya duit dia. Pak Ustadz Antoni ngarang ceritanya itu. Enggak, ini true story, kisah nyata. Seorang bapak karena enggak kerja, malas, merokok kuat. Kalau mau merokok kerjalah. Ini duit minta sama suami, sama istri. Ini yang curhat dengan saya itu Bu, lewat WA. Pak Ustadz, gimana cara menghadapi suami yang pemalas? Pulsanya saya yang berikan, makannya nanti jam 11 baru bangun dari tidur, bangun-bangun mau minta makan. Hidup numpang di rumah saya Pak Ustadz. Dia tak kerja. Rokoknya saya yang berikan Pak Ustadz. Di sini ada enggak yang begitu? Kalau ada kita sunat sekali lagi. Kasih ke bebek. Nah, bapak ini suami itulah yang bertanggung jawab atas nafkah istri. Serajin-rajinnya istri dalam Islam, dia bukan pencari nafkah. Dia hanya membantu suaminya. Jadi jangan sampai Pak Ustadz, istriku udah rajin kerja, aku nyantai aja lah. Nggak boleh begitu Pak. Serajin-rajinnya istri, dia cuma membantu suaminya. Bang, kulihat nih usaha Bang, sepertinya kurang modal. Ini Bang, ada duit dari warisan orang tua, Abang pakai aja untuk modal usaha. Aku udah terlanjur cinta sama kau Bang. Jangankan harta Bang, nyawa pun kuberikan untuk kau Bang. Tapi dengan satu syarat, jangan kau kawin lagi. Dia jawabnya pula suaminya. Nah, api yang ketiga namanya api warna putih. Dipanaskan 1000 tahun lagi, berubah warnanya jadi warna putih. Nah, itulah dia warna api yang untuk ngelas. Itu yang paling panas Pak. Besi saja cair dengan api itu. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka jangan pernah kita tinggalkan sholat yang 5 waktu. Ibu boleh tidak sholat kalau dia datang bulan, men. Kapan lagi boleh tidak sholat? Kalau dia nipas. Tahu ibu nipas? Nipas habis melahirkan, bukan yang ngap-ngap napasnya itu napas namanya. Habis melahirkan, boleh Pak dia tidak sholat. Itu ibu-ibu ada alasan dia meninggalkan sholat. Sekarang mau saya tanya bapak-bapak, kira-kira bapak tidak sholat apa alasannya? Malas. Hah? Men juga. Mencret adalah itu. Pak Ustadz, sebenarnya saya mau sholat. Terus kenapa tidak sholat Pak? Saya tidak tahu bacaannya Pak Ustadz. Ada Pak, orang itu sebenarnya dia mau sholat, cuman dia tidak tahu bacaannya. Sudah terlanjur tua. Bapak mau sholat? Mau. Terus tidak tahu bacaannya. Gini, dengarkan ini. Bagi yang tidak tahu sama sekali bacaan sholat, pokoknya harus sholat. Bapak-bapak, datang saja ke masjid ini, ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sembahyangmu. Sah Pak Ustaz, sah. Kenapa? Al-imamu junnah. Karena imam menanggung bacaan makmum. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam, kan dia tidak tahu sholat. Terus gimana dia sholat? Ngikut aja dulu, tapi sambil menghafal Bapak. Jangan seumur hidup begitu. Nanti pas imamnya sakit tak sholat lagi. Sambil menghafal. Belilah buku tuntunan sholat lengkap di pasar, itu murah.
Yang ukuran sejengkal gini harganya saya lihat 7.000. Yang agak besar harganya 10.000. 10.000 tuh mahal atau murah, Pak? Murah. Katanya mau masuk surga, 10.000 pun tidak mau. WC umum sekarang aja udah 5.000. Saya numpang buang air besar di pelabuhan Rasojaya. Di situ ada tulisan WC umum, kencing 2.000, berak 3.000. Pas saya berak dimintanya 5.000. Oh, kenapa 5.000? Itu tulisannya berak 3.000. Kau berak pasti kencing. Oh iya juga ya, Bapak ya. Coba orang mau masuk surga harus berusaha beli tuntunan sholat lengkap sambil menghafal. Nah, sambil kita menghafal, ngikut aja dulu. Imam takbir, takbir juga. Imam ruku, ruku juga. Imam sujud, sujud juga. Imam kentut, jangan kentut juga. Kata Pak Ustadz, ikut aja imam itu. Imam yang kentut, aku lebih nyaring gitu. Imam kentut tuh batal. Ini kan ada pintu nih. Nah, misalkan imam batal begini. Ini contoh aja. Saya contohkan mengganti imam yang batal. Misalnya kentut, buang angin. Batalnya ketika ihdinas siratal mustaqim. Misalnya ini. Maka imam itu minggir. Nah, ini ada pintu keluar, dia duduk lagi masuk. Satu orang makmum yang di belakang maju. Tadi kan pas batal ihdinas siratal mustaqim. Keluar, maju satu orang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan pekerjaan imam itu. Jangan mengulang sholat lagi. Nanti kalau ngulang kentut lagi. Ulang lagi kentut lagi. Ulang lagi kentut lagi. Kapan mau selesai sembahyang? Cuman kalau di kampung-kampung nih biasanya imam sudah tahu kentut nggak mau minggir. Malu dia. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai sholat jamaah penasaran, ditanyanya imam itu, "Mam, tadi kau kentut ke?" Dikit aja. Memangnya kalau sedikit tak batal? Batal, Pak. Makanya dari fikih ini kita tahu bahwa tidak semua orang itu boleh jadi imam. Imam ini menanggung bacaan makmum. Kalau imamnya bodoh, makmumnya bahlul, rusak sembahyang. Nah, makanya imamnya harus pengertian. Sebelum sholat dimulai, menghadap dulu ke jamaah. Tengok jamaahnya. Apakah kalau banyak orang tua, ayatnya pendek-pendek. Kalau banyak anak muda, agak panjang sedikit. Jangan mentang-mentang hafal Quran, sholat isya berjamaah. Rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ujung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata makmum, "Oh, Yasin duduk dulu kita." Rupanya habis Yasin dulu ya Allah. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyuhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankan sholatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum tidak sama kekuatannya. Ada makmum yang udah tua, diri aja udah gemeter, udah hintai-hintai malaikat maut. Maaf yang tua. Ini contoh aja, Pak. Saya berharap ceramah saya ini tidak ada yang tersinggung.